pendapat, ada Syafi'iyah, ada Malikiyah, Hanabila, Ahnaf, itu mazhab-mazhab ya yang dalam ilmu fikih. Nah, dalam konteks ini kita tidak perlu menyalahkan orang lain, tetapi kita amalkan saja apa yang kita tahu. Jadi kita lakukan apa yang kita tahu, kita hormati pendapat orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Itu diberikan ilmu syariat. Kemudian yang kedua iman. Nah, iman ini nggak kelihatan, tak bisa diucapkan. Walaupun kita ngomong saya beriman kepada Allah, itu beriman mulut. Ribuan kali kita ngomong saya beriman kepada Allah, belum tentu juga dia beriman. Itu kan omong mulut. Yang namanya iman itu tak bisa diucapkan, tak bisa diperbuat, dan dia tidak berbentuk. Iman itu keyakinan hati ya. Jadi bukan ucapan. Walaupun orang tak mengucap aku beriman pada Allah, tak diucap sama dia, tapi di hatinya ada keyakinan sama Allah. Ditarik dalam bidang ilmu, ini yang disebut ilmu akidah, ilmu keyakinan. Karena akidah kita akidah tauhid, maka disebut ilmu tauhid atau ilmu akidah. Atau lebih spesifik itu ilmu disebut ilmu hakikat yang menyangkut keyakinan. Nah, yang ketiga ihsan. Nah, ihsan ini ditarik dalam bidang ilmu disebut ilmu tasawuf. Ya. Al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah kau lihat dia. Walaupun kau tak melihatnya, tapi kau yakini kau dilihatnya. Nah, jadi ada pola orang seolah melihat Allah, itu pola orang ibadah yang arif billah, yang sudah kenal sama Allah. Ada pola orang ibadah seolah dilihat Allah, itu namanya pola ibadahnya abidillah, yang rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, cuma tidak ma'rifat sama Allah. Yang dia tahu Allah itu cuma nama Tuhannya, namanya Allah, tapi siapa yang punya nama tak tahu. Itu orang abid, bukan orang. Nah, jadi diturunkan dalam bidang ilmu ini disebut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ada dua macam. Ada tasawuf amali, namanya ilmu tarekat. Ada tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Nah, makanya ilmu dalam Islam kita kenal ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Syariat itu untuk apa gunanya? Empat macam ilmu ini untuk ngatur diri kita ini supaya selamat pulang ke Allah. Nah, diri kita ini ada empat lapis: tubuh, hati, nyawa, rahasia. Inilah lapisan diri. Nah, bagaimana caranya supaya empat lapis ini kembali ke Allah? Maka yang disebut kembali ke Allah itu bukan mati. Justru sebelum mati kita harus sudah kembali ke Allah ya. Kalau tak kembali ke Allah selama hidup kita, sampai akhirat dengan kabar ya. Jadi yang harus kembali ke Allah itu yang mana? Empat inilah. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, sempurna ini kembalinya kepada Allah, maka disebut insan kamil. Manusia sempurna kembalinya ke Allah. Nah, bagaimana cara supaya bisa kembali ke Allah? Pakai ilmu yang empat tadi untuk membina diri kita yang empat lapis. Tubuh dibina dengan ilmu syariat supaya tahu tubuh ini mana yang sah, mana yang batal, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang berpahala, mana yang berdosa, mana yang ke surga, mana yang ke neraka. Nah, ini kerja tubuh itu namanya ilmu syariat gitu ya.
kalau kita bicara tentang syariat itu selalu saja tak pernah lepas sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Itu aja. Jadi orang-orang yang hanya bergelimang dengan syariat itu pikirnya ke situ. Amal ini dapat pahala, amal ini dapat surga. Yang dikejarnya pahala sama surga aja. Nah, kita nggak perlu lama-lama di semacam itu. Surga itu tak perlu dicari, pahala tak usah dicari, ya. Pahala dan dosa itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Diri kita ini yang zahir, ada yang batin. Diri yang zahir disebut tubuh kasar atau jasmani. Anggotanya ada 8: mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, kemaluan. Nah, kalau kita gunakan berbuat baik dapat pahala, kalau kita gunakan berbuat jahat dapat dosa. Jadi dosa dan pahala itu sebagai akibat daripada penggunaan 8 alat ini. Makanya kata Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka tak perlu diminta. Karena itu sudah jelas dikasih oleh Allah, cuma ya gimana kita menggunakan ini saja. Berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Hanya dosa, pahala itu tak usah dicari. Lakukan saja perbuatan baik, pahala pasti dapat. Hindarkan perbuatan jahat, sebab kalau kita buat jahat ya dapat dosa. Ya. Nah, yang kedua ya hati. Hati dibina pakai ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu belajar zikir kepada Allah, belajar tasawuf. Di tasawuf ada tasawuf amali, ada tasawuf nazari. Sebenarnya tasawuf amali itu ilmu tarekat, tasawuf nazari itu ilmu ma'rifat. Nah, untuk apa gunanya tarekat? Membina hati supaya hati kita ini kembali ke Allah. Hati itu bukan punya kita, hati itu punya Allah. Dan makanya hati ini ada hati fisik, ada hati fisikis. Ada hatinya tubuh, ada hatinya ruh. Ya, kalau hatinya tubuh, jantung lambangnya. Ya. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadul kullu wa idza fasadat fasada jasadul kullu. Ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal darah yang kalau dia baik sekujur tubuh, kalau dia jelek sekujur tubuh. Ketahuilah itulah hati. Nah, ini hati dalam pengertian fisik. Nah, segumpal darah itu apa? Jantung. Jantung kita ini mengolah sedemikian rupa makanan yang kita asup, ya dah. Begitu sudah diolahnya disebar ke sekujur tubuh. Yang disebarkan itu hanya 2 zarah darah. Zarah darah merah dan zarah darah putih. Kalau zarah darah merahnya sempurna penyebaran ke sekujur tubuh, maka tubuh kita punya tenaga, bersemangat. Tapi kalau penyebaran zarah merahnya tidak sempurna, maka tubuh kita menjadi lemah, letih, lesu, tak bersemangat. Nah, yang kedua zarah darah putih. Kalau penyebaran zarah darah putih itu sempurna, maka tubuh kita menjadi imun. Ya. Bibit penyakit yang di dalam tak berkembang, yang di luar tak mudah datang. Itu imun. Tapi kalau penyebaran zarah darah putihnya tak sempurna, maka yang di dalam cepat berkembang, yang di luar cepat datang. Maka timbullah kanker, timbullah tumor, kista, dan lain sebagainya berkembang. Kenapa? Penyebar zarah darah putihnya tak sempurna. Nah, jadi darah putih itu ibarat apa? Tentara penjaga perbatasan, menjaga tubuh kita. Nah, ini yang disebut dengan hati untuk fisik. Hati fisik lambangnya jantung. Walaupun jantung itu sendiri sebenarnya bukan hati, tapi lambangnya saja, karena itu yang bekerja jantung. Yang kedua ada yang disebut hati